kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Kenalkan, saya Ageng dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak dengan scan barcode di slide ini atau kunjungi www.talentdna.me. Bapak Ibu, kita ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA. Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang akan muncul pada layar. Boleh Mbak Ika untuk dibantu untuk pollingnya. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join? Silahkan Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa detik ya untuk pollingnya. Silakan Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi pollingnya. Baik, ternyata masih ada di antara Bapak Ibu yang ini ya, yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Segera simak diskusi kita pada pagi ini
Dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Bapak Ibu izin kami informasikan kembali, di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tool talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu, jika kita lihat mungkin di forum ini beberapa diantaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Adi Ginanjar Agustian. Pada tahun tulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Coach Desi Yuliana dan Mbak Nia Aulia, di mana Coach Desi ini adalah Direktur Business Development ESQ Business School, sekaligus Presiden Asosiasi ESQ 3.0. Dan Mbak Nia ini adalah Fellowship Program Manager dari ESQ Business School. Nah, tema kita pagi ini adalah Anti-Toxic Workplace with Talent DNA. Assalamualaikum Coach Tiko dan Coach Desi. Mbak Nia, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat pagi, Ageng. Pagi. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Coach Desi dan Mbak Nia. Baik, untuk Coach Desi, energizer, signifikan, visionary, artikulatif, inisiator, goal getter, caring, sociable, generous, accountable. Untuk top 10-nya. Dan untuk bottom 5-nya, genuine, collector, aversive, kontekstual, dan structure. Untuk Mbak Nia, untuk top 10-nya, signifikan, convincing, artikulatif, generous, kolaborator, caring, optimizer, harmony, energizer, dan sociable. Untuk bottom 5-nya, fokus, troubleshooter, logical, decisive, dan perfectionist. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu
10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Tiko. Baik, terima kasih Ageng ya, dan terima kasih Pak Ari supportnya pagi hari ini ya. Terus mohon doanya, mohon izin saya memandu untuk atau memfasilitasi ya diskusi kita kali ini, dan untuk para talented people yang sudah hadir di Zoom ini, apa kabarnya semuanya? Luar biasa ya, hadir dari berbagai daerah termasuk yang ada di Facebook. Izinkan saya menyapa juga ini ya para talented people yang hadir di Zoom maupun Facebook ya. Yang di Facebook di sini ada dari Dubai, luar biasa ya, dari Sulawesi bergabung. Wow ya. Sidi Kalang juga, terima kasih ya. Dan mari kita awali pagi hari dengan semangat tentunya. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, alamin. Jadi segala puji hanya milik Allah ya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Ask Me About Your Talent ya, dan para talented people di sini karena tadi ada dalam hasil polling ternyata beberapa termasuk yang di Facebook hari ini baru bergabung gitu ya. Bahkan belum juga mendapatkan atau belum gunakan live tools dan belum tahu resultnya. Jadi it's okay, jangan khawatir ya. Di setiap kesempatan setiap pagi tentu kita akan tetap jelaskan ya, dan kalau ada yang kepengen tahu sebelum-sebelumnya seperti apa, tadi sudah disampaikan ya, seperti apa playlistnya dan caranya hari ini juga yang sudah setiap hari luar biasa ya, kita sangat mengapresiasi juga nih sudah bergabung begitu. Disinilah saatnya kita belajar bersama ya, memahami betapa penting ya tentang talent DNA itu dan bagaimana dia bekerja dalam perilaku keseharian kita dan apa manfaatnya. Dan kita sudah masuk nih di hari Senin, wah, mengawali di pekan ini, mengawali di Senin hari ini ya, di hari, wah sudah datang juga dari Jepang ya, luar biasa nih, dari Yokohama, luar biasa. Nah, kita belajar sama-sama hari ini, temanya tentu tentang secara profesional dan tentunya lebih juga tentang tim ya. Jadi di sini para talented people yang hadir di sini apabila memiliki tim ya, apakah sebagai atasan, sebagai leader atau bahkan sebagai team member sesama tim. Nah, coba siapa nih di sini yang punya tim member? Coba kita kepengen tahu dulu ya. Di kolom chat boleh diketikkan saya begitu ya, atau di Facebook juga boleh ketikkan saya yang punya tim member. Nah, jadi kita akan berbicara hari ini terkait dengan lingkungan kerja ya, seperti apa nih hubungan atau komunikasi ya kerja bersama-sama antara seorang leader dengan tim membernya. Dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan 2 orang yang luar biasa, sangat menginspirasi kita mudah-mudahan di pagi hari ini dengan obrolan ini ya. Tadi sudah dikenalkan, yang pertama adalah Coach Desi dan juga Mbak Nia ya. Dan yang belum atau baru saja hadir ini kenapa kami menyebutnya dengan Coach Desi, karena Coach Desi ini juga adalah seorang ini ya, presiden. Wah, ada presiden hadir di sini ya. Maksudnya bukan dalam dunia politik, bukan ya, maksudnya presiden dari Asosiasi ESQ Professional Coach ya, 3.0 Coach. Jadi ada sebuah profesi hari ini namanya coach ya, dan Dr. Ari membuat ada sebuah ilmu coaching yang dirancang oleh Dr. Ari dan ini sudah diakui oleh negara. Jadi silakan di sini yang pengen jadi seorang coach juga ya. Wah, ini kita jumpa dengan presiden Asesco ya namanya, yaitu Coach Desi. Jadi ini ya apa namanya, kita boleh paham ya kenapa manggilnya Coach Desi nih gitu ya. Dan juga tentu diamanahkan hari ini di ESQ Business School gitu ya. Nah, saya menyapa dulu nih. Apa kabar Coach Desi? Semangat pagi, Coach Tiko. Pagi. Wah, alhamdulillah luar biasa. Apa kabar pagi hari ini ya? Semangat kayaknya senantiasa terus ya. Semangat banget, Coach Tiko.
Nih, kita sambil ngelihat juga ya, Bapak Ibu para talented people di sini, kita sambil ngelihat juga seperti apa talent DNA masing-masing gitu ya. Kayaknya udah kelihatan gitu ya. Kalau Coach Desi mulai, sudah langsung nyambung dengan talent DNA-nya ya. Dan Wow. juga di sini bersama kita juga Mbak Nia nih. Wah, apa kabar Nia? Alhamdulillah baik, Coach Tiko. Selamat Nah, pagi. pagi, luar biasa ya. Baik, nah pagi hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng ya, dan sambil yang lain, para talented people yang di sini, kita belajar bersama-sama tentang manfaat daripada talented people itu sendiri ya, atau talent DNA itu sendiri. Oke, boleh ceritain ke kita dulu ya. Tadi saya baru kenalkan juga Coach Desi ini sebagai Presiden Asesco, kemudian Nia ya adalah ini juga alumni ini lulusan dari ISQ Business School, gitu ya. Tapi hari ini Coach Desi sama Nia bersama-sama menjadi satu tim. Nah, boleh Wow. ceritakan kita dulu nih, apa sih yang diamanahkan atau pekerjaan atau peran apa yang sedang dijalani oleh Coach Desi dan juga Nia? Boleh. Siapa dulu nih? Coach Desi mungkin boleh sampaikan ke kita. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Pagi, pagi, pagi. Wah, bahagia sekali pagi ini bersama Coach Tiko, Nia, dan di bersama kita juga sudah hadir Pak Gurunda kita, Pak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari, semangat pagi. Ya, menjawab pertanyaan Coach Tiko ya, mudah-mudahan nih menginspirasi para talented people. Ada juga yang dari Jepang nih, luar biasa ya. Dari seluruh Indonesia, bahkan dari Jepang sudah hadir. Eh, yang diamanahi Pak Ari, Coach Tiko ke Coach Desi dan Nia, mulai di April ya, April tahun ini adalah mencoba sebuah terobosan ya, yang digagas sesungguhnya oleh eh, Ananda Pari, Eki ya, dan Eki diskusi dengan Pak Ari, ada sebuah eh, konsep untuk bisa membantu other income di ESU Business School gitu. Hmm. Namanya Fellowship Beasiswa Indonesia Emas gitu. Nah, Pak Ari tentunya kita ketahui bersama ya, yang sudah di ESU Group pasti paham. Sebelum Talent DNA hanya Pak Ari nih yang paham bagaimana meletakkan eh, talent-talent kita gitu ya. Bersyukur saat ini sudah digaungkan untuk seluruh Indonesia bahkan dunia mudah-mudahan ya, Talent DNA ini. Jadi Pak Ari men-challenge Coach Desi untuk fokus gitu ya, untuk fokus mengembangkan other income ini. Nah, kemudian dipartnerkan dengan Nia. Apa tugasnya? Tugasnya Coach Desi menggalang kekuatan ESQ Group yang memang sudah luar biasa, sudah 23 tahun, alumninya sudah 1,8 gitu ya, dan juga ada di korporasi, BUMN, ASN gitu, sangat kuat gitu. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan ini untuk ide yang Mas Eki sampaikan ke Pak Ari, dan Pak Ari waktu itu aha gitu kan. Pak Ari bilang aha. Sebagai inventor Pak Ari langsung aha, yuk go gitu. Sampaikan ke Coach Desi, dan Coach Desi langsung terbakar ya semangatnya. Coach Desi insya Allah yakin bisa mengkontribusikan itu gitu bersama Nia. Nah, Nia lah yang Oke. menjadi project leadernya ya untuk Hmm. membantu Coach Desi. Jadi kalau kerja untuk on hand hand-nya di fellowship-nya, Hmm. di internalnya bagaimana kita menggerakkan eh, alumni ISQ, dan juga eh, tentunya ada kapal besar ya di ISQ Group tuh ada 17 anak usaha, Hmm. bagaimana menggerakkannya ya, hand on hand-nya hanya Coach Desi dan Nia gitu ya, yang Hmm. Hmm. tentunya di atas ada ketua dari ESQ Business School, ada presiden ESQ Business School gitu ya, di atas lagi ada Pak Ari gitu. Oke. Nah, yang daily-nya adalah Coach Desi dan Nia gitu. Sampai di situ dulu ya. Oke, oke. Jadi begitu ya. Dan Nia, apa yang diamanahkan kepada Nia nih berarti secara sederhananya?
Oke, terima kasih Coach Tiko. Selamat pagi juga Pak Ari yang selalu mendukung kita selalu nih di Aksmi gitu. Terima kasih juga nih udah seneng banget bisa ketemu Coach Desi, Coach Tiko dan juga para talented people di sini. Eh, ingin sedikit cerita untuk amanah yang saat ini diberikan itu memang jadi program manager untuk program fellowship. Jadi memang Ya. fellowship ini program inovasi gitu ya. Dan kemarin di April itu dapat amanah leadernya sama Coach Desi nih gitu. Jadi Oke. memang kayaknya Allah memberikan Nia rezeki yang luar biasa untuk bisa belajar sama Coach Desi karena banyak banget nih ya hal-hal yang memang Nia dapatkan bersama Coach Ya. Desi selama mengarrange fellowship ini gitu. Mulai Oke. dari tadi belajar hubungan dengan perusahaan, dengan Ya. Pemda, baik juga dengan perorangan. Jadi di fellowship Hmm. ini banyak sekali nih Kak Tiko, Ya. aktivitasnya bertemu dengan orang lain dan juga untuk sistem administrasinya sehingga program fellowship ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu kali Wah. gambarannya sedikit Oke. dari Nia. Yes ya. Jadi sekarang berada di ISQ Business School ya, para talented people, Coach Desi dan juga Mbak Nia ini. Ada satu program tadi disebutkan adalah fellowship. Jadi membuka kesempatan ya para institusi ya untuk bisa berkontribusi juga nih ya untuk bisa apa namanya mengikut sertakan begitu ya atau juga menjadi bagian daripada membentuk generasi emas di kampus ISQ Business School ya. Oke, dan tadi menarik ya mulai dari April bekerja sama dalam satu tim dan kita hari ini temanya gitu ya anti toxic workplace with talent DNA gitu ya. Jadi saya mau langsung straight forward saja gitu ya. Saya mau bicara sebaliknya tentang toksiknya. Maksudnya adalah adakah mungkin ya apa ya mungkin konflik lah gitu ya situasi yang kayaknya rada agak sedikit nggak nyambung lah antara Coach Desi dan juga Mbak Nia di awal-awal mungkin atau seperti apa? Nah, siapa dulu nih? Mungkin eh, Nia dulu kali ya. Saya mau tanya ke Mbak Nia dulu nih. Ada nggak di awal-awal tuh seperti apa? Oke, Coach Tiko. Kalau ada pasti ada kayaknya Coach Oke. Tiko ya. Apalagi ketemu, maksudnya ketemu orang baru gitu ya. Kita harus mempelajari personality baru. Pasti kan ada hal-hal yang berbeda atau bergesekan gitu ya. Jadi kalau misalnya Nia lihat selama bekerja sama dengan Coach Desi tuh orangnya idenya banyak banget gitu ya. Hmm, Dan itu hmm, out of the box gitu. Nah, hmm, kadang-kadang ide yang disampaikan itu Eee sangat general gitu, sangat besar, nanti seperti ini seperti ini seperti ini gitu ya, dan karena banyak, jadi banyak banget tuh list atau daftar yang memang harus dikerjakan seperti itu. Nah, hmm, tapi karena memang Coach Desi juga berhubungannya banyak banget ya hubungan dengan pihak eksternal gitu ya. Jadi Nia diminta untuk, "Coba Nia, pikirkan, dulu ini seperti ini seperti ini seperti ini." Nah, itu tuh nggak masuk ke otak Nia, "Aduh ini gimana ya?" Gitu. Ya harus, mulainya dari mana gitu. Sedangkan Coach Desi itu memang orang yang, suka banget men-challenge gitu, supaya kita hmm. tuh bertumbuh. Tapi Oke. dari challenge-nya itu malah ngebuat Nia tuh agak, stres gitu. "Aduh ini gimana ya caranya?" Gitu. Akhirnya kadang-kadang ya ada pekerjaan yang suka, terlewat gitu ya, terus dikasih feedback sama Coach Desi. Itu sih mungkin yang jadi apa ya, jadi konflik saat itu, saat Hmm, di awal gitu, untuk memahami. oke. Jadi tapi Nia akhirnya pelan-pelan coba memahami, oh Coach Desi, memang orangnya seperti ini gitu ya, berusaha untuk Hmm, saling hmm. memahami. Seperti itu sih paling konfliknya Coach Tiko. Oke. Jadi saat ada yang miss kerjaan gitu, nanti Coach Desi ngasih feedback, tapi itu masih Nia olah nih. Jadi, pekerjaan itu masih Nia olah di otak Nia, cara menuangkannya, Coach Desi udah ada ide baru lagi nih yang harus Nia Ah, kerjakan. Itu oke. paling Coach Tiko. Oke, jadi kita melihat ya, Nia ya, awal mulanya itu terjadi adalah, wah di Coach Des ini banyak banget idenya gitu ya, banyak idenya, kemudian juga pencapaian dan lain sebagainya. Dan karena banyak ide tadi berarti banyak dong yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kemudian Coach Desi men-challenge. Oke, coba sekarang Nia pikirkan gimana caranya atau selanjutnya silakan Nia gitu ya. Nah, tapi Nia Iya, malah betul kemudian Coach ketika Tiko. itu bingung, apa yang mau dilakukan gitu ya. Oke, sebelum kita kaitkan kepada talent DNA-nya ya, kita lihat dari sudut pandangnya Coach Desi dulu deh. Nah, apa mungkin itu juga atau ada hal lain yang
kadangkala menjadi sebuah konflik gitu, Coach Desi, bersama dengan timnya nih Nia gitu ya. Baik, Coach Diko. Wah, seru banget. Coach Desi seneng banget. Terima kasih nih tim Talent DNA yang keren banget mengajak Coach Desi membahas ini bersama Nia. Semoga ini menginspirasi ya. Mm-mm. Jadi memang sebelum ini Coach Desi sebenarnya sudah kenal Nia sebagai alumni ISQ Business School yang Coach Desi banggakan. Bekerja bersama koleganya Coach Desi waktu itu di Kalimantan, dan kolega Coach Desi ini juga sesama coach sangat terus membanggakan Nia, dan sebenarnya Coach Desi sering juga kalau beliau ke Jakarta Nia diajak dan menyampaikan betapa Nia ini adalah sudah jadi tangan kanan beliau gitu ya. Dan Coach Desi memang sangat suka anak muda ya, Coach Diko. Jadi bangga sekali waktu Coach Gatot katakan nih lulusan ISQ Business School nih gitu ya. Nah kemudian Coach Desi berkesempatan bekerja bareng Nia. Nah memang sebelum ini kan kita punya assessment, bukan assessment talent DNA ya. Di situ tuh Coach Desi selalu kerja kalau sama anak muda, yuk kita lihat gitu ya assessmentnya. Dan memang assessmentnya waktu itu adalah Nia itu digambarkannya seorang yang apa namanya achiever dan maximizer gitu ya. Nah Coach Desi tuh berangkat ngegas dari sana gitu ya. Langsung wah on fire gitu. Eh, Bersama Nia akan achieve banyak hal gitu ya. Jadi Coach Desi memang terus men-challenge Nia gitu kan. Eh, Apa namanya bagaimana Nia bisa mencapai titik-titik yang sudah kita tentukan bersama gitu. Memang dalam perjalanannya Coach Desi melihat Nia cukup kepayahan gitu ya. Tapi Coach Desi masih percaya dengan assessment itu sampai di coaching gitu ya Nia, inget ya, sampai Coach Desi melihat bahwa Nia itu adalah anak yang terus ingin mencoba. Jadi dia bukan anak yang terus dia bilang sama Coach Desi di depan Coach Desi, dia bilang I'm give up gitu, nggak pernah. Dia sangat Coach Desi lihat willingness-nya untuk oke, I'm gonna crack your challenge gitu, itu terasa banget energinya gitu ya. Nah, tengah jalan tapi Coach Desi wondering gitu. Kenapa ya nampaknya Nia kepayahan? Coach Desi masih penasaran karena talentnya ini mengatakan dan berulang Coach Desi juga katakan bukan dulu tuh bukan talent ya, tapi ada assessment yang kita pegang sebelumnya. Nanti ini jadinya menggambarkan bagaimana talent DNA ini berbeda gitu. Tapi nanti lah ya Coach Tiko setelah. Tapi intinya seperti itu. Jadi memang kalau kita salah mengenali, karena Coach Desi itu memang selalu senang bekerja kalau dikasih tools assessment, selalu senangnya berangkatnya bekerja dari sana. Tapi Coach Desi wondering, kok Nia kepayahan gitu kan? Kalau Nia kepayahan pasti Coach Desi juga kepayahan. Karena kita cuma berdua dan Coach Desi ambisius ya, ambisius banget angkanya yang Coach Desi janjikan sama Pak Ari. Kalau orang yang apa namanya, orang yang logical mungkin dia bilang gila kali itu Coach Desi gitu ya. Tapi I'm declare gitu angka itu. Jadi little bit challenging gitu di awal sama Nia. Oke, ternyata kita dapat ya ininya saling nyambung nih. Maksudnya adalah tadi kita lihat sekarang ya talented people, kita coba kaitkan dengan talent DNA yang luar biasa nih, kita lihat betul ya bekerja luar biasa sekali dalam ceritanya, dalam kisahnya Coach Desi dan Mbak Nia tadi. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan ya para talented people di sini yang di Facebook ataupun yang di Zoom, diketik saja di kolom chat ya. Nanti kita akan mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Nah, sekarang kita lihat ya tadi disampaikan oleh Mbak Nia tadi ya, kadang apa yang membuat dalam tanda kutip konflik itu adalah tadi ya, bahwa Coach Desi ini punya banyak ide gitu ya, punya banyak ide luar biasa, kemudian speednya cepat ya, dan akhirnya banyak hal yang ingin dilakukan gitu ya. Jadi kalau di sini ada apa namanya bilang gitu ya, Mbak Wi mengatakan bahwa wah ini bayangkan ya ada signifikan gitu ya, ada signifikan. Kemudian juga goal getter, wah ya ada goal getternya juga, tapi strukturnya di bawah gitu. Jadi artinya ya ada ide muncul aja pop up begitu saja ya. Wah ada ini ide ya. Kemudian dari sudut pandangnya Nia tadi,
kayaknya kebingungan. Jadi mana dulu nih? Nah, kira-kira kenapa tuh ya para talented people di sini? Karena kalau kita lihat di bottom talentnya Mbak Nia di situ ada fokus ya. Jadi maksudnya adalah ada fokus, kemudian juga logical juga di sana ya. Nah, jadi ini kira-kira ya yang mana dulu nih? Nah, ternyata kalau kemudian dari ceritanya Coach Desi tadi ya, di awal ternyata Coach Desi ada dalam tanda kutip ya agak salah ya, mungkin tidak tepat memahami Nia itu seperti apa ya. Dikiranya Coach Desi gitu ya, Nia ini orangnya pokoknya pengen terus meraih sesuatu karena nggak pernah terdengar keluhan. Jadi kayaknya kalau digas terus oke nih gitu ya. Kalau digas terus Iya. oke nih. Sementara kalau kita lihat di sini, lihat ya apa yang menarik dari talent DNA ini ya, para talented people di sini di top 10-nya Mbak Nia di sini ya, wah, lihat nggak ada warna merahnya gitu ya, nggak ada warna merahnya. Tapi kemudian ini menjadi satu hal yang menyempurnakan luar biasa ya, menyempurnakan luar biasa. Dan kalau tadi Coach Desi ternyata mengenal Nia ini sebelum jadi satu tim ya. Nah, sekarang kalau saya juga mau nanya ke Nia gitu, sama juga berarti ya, bisa jadi kenal Coach Desi ya sebelum jadi satu tim ya. Nah, kalau waktu itu Iya Nia betul, Coach. seperti apa sih melihat Coach Desi ini, pribadi yang seperti apa ketika itu Nia melihatnya sebelum jadi satu tim gitu ya? Oke, jadi memang Nia kenal sama Coach Desi itu sebelum Nia join di ISQ Group. Jadi jauh sebelum itu Nia sudah kenal Coach Desi karena Coach Desi ini kolega dari atasan Nia gitu sebelumnya saat Oke. di Kalimantan. Nah, Hmm. yang Nia lihat dari Coach Desi itu spiritnya udah terlihat banget gitu ya. Hmm. Hmm. Spirit nya luar biasa dan juga beliau itu punya apa ya, punya hal spirit kebermanfaatan buat orang banyaknya tuh udah Hmm. terlihat banget gitu. Jadi Hmm. saat Nia ketemu sama Coach Desi, banyak banget inspirasi yang, akhirnya Nia, "Oh ternyata Coach Desi itu luar biasa ya spiritnya nggak habis-habis," gitu. Terus juga untuk kebermanfaatan, orang banyak tuh, besar banget kayak gitu. Jadi memang itu sih yang paling, terlihat gitu saat itu Nia kenal sama, Coach Desi, karena memang ada project gitu ya, di mana project itu, luar biasa banget sih manfaatnya buat orang banyak dan itu juga yang Hmm. menginspirasi, Nia gitu selama ini bersama Coach Desi. Wah, jadi tergambar ya. Jadi sebelum jadi satu tim, kelihatan banget juga ya, Coach Desi semangatnya untuk bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi kalau kita langsung kaitkan dengan talent DNA-nya, kira-kira para talented people ya, wah, seperti apa tuh talent DNA yang dimiliki oleh Coach Desi yang ternyata tampak dalam kacamatanya Nia ya, bahwa Coach Desi ini orangnya senang untuk menebarkan manfaat tadi ya. Lalu kemudian juga apa namanya, eh, ya tadi ya, termasuk juga energinya luar biasa gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat juga di top talentnya Coach Desi, di situ ada energizer ya, signifikan, dan kemudian juga ada caring. Wah, itu bisa jadi yang nampak dan akhirnya dilihat nih dalam kacamatanya Nia gitu ya. Kalau Nia di pandangannya Coach Desi seperti apa? Coach Desi mungkin pernah tadi mengenal sebelum jadi satu tim gitu ya. Enggak. Seperti yang Coach Desi sampaikan tadi, Coach Tiko, bahwa Coach Desi itu sangat suka anak muda gitu ya, kerja mengembangkan anak muda tuh bagi Coach Desi itu energinya langsung on fire gitu. Jadi Mhm. waktu diperkenalkan Nia gitu dan berinteraksi, aku ngelihat memang Nia tuh anak yang menyenangkan gitu ya, kemudian bertanggung jawab gitu, terus juga energinya juga nggak ada habisnya. Kadang kita meeting Mhm. sampai tengah malam tuh dia masih dampingin juga dan saya nggak lihat sedikit pun keluhan di wajahnya gitu ya. Jadi Mhm. memang Coach Desi sangat bangga sekali gitu saat dikenalkan Nia dan tahu Nia adalah mahasiswa ISQ Business School gitu. Bagi Coach Desi pertama jadi muridnya Pari 2006, idea untuk mencapai Indonesia Emas yang sudah digaungkan Pak Ari di 2006 melalui keseimbangan IQ, EQ, SQ itu udah nancep banget dan Coach Mhm. Desi 1000% agree gitu. Jadi Mhm. pada saat melihat Nia sebagai hasilnya,
wah Coach Desi ikutan bangga gitu kemana-mana juga kalau ada ketemu coach lain, Coach Desi pun kenalkan ya sebagai eh, mahasiswa alumni ya ISU Business School. Saya bilang nih ini kelak our future leaders gitu ya akan mencapai Indonesia emas. Makanya kenapa Coach Desi waktu kerja bareng Nia, wah semangat pengen ngegas, pengen ngedevelop Nia gitu kan untuk beneran menjadi seperti yang dicita-citakan Pak Ari itu. Kelak Nia yang bersama alumni ISU Business School yang akan mewujudkan Indonesia emas. Saya pernah tanya sama Pak Ari apa namanya Indonesia emas itu gambaran Pak Ari seperti apa? Kata Pak Ari adalah manusia-manusia yang memang seimbang gitu kecerdasan intelektual, emosi dan spiritualnya gitu. Sehingga problem yang kita lihat di tengah masyarakat sekarang ini dapat insya Allah diminimalisir ya bahkan hilang gitu. Itu membuat Coach Desi sangat on fire melihat Indonesia yang seperti itu di masa depan gitu. Wah, nah, saya jadi penasaran nih ya, mau nanya ke Nia gitu ya. Tadi Mas Desi menyampaikan, tampaknya Nia begitu luar biasa semangatnya, kemudian bahkan terus ingin mencoba ya. Kemudian juga tadi kalau diajak meeting sampai malam, kayaknya terus on fire gitu ya. Nah, memang dorongannya Nia apa sih? Ikut pada tadi ya disampaikan Coach Desi seperti itu. Apa yang ada dalam Oke. pikirannya Nia? Oke, kalau Nia selalu berpikir gitu ya, eee, kita itu harus bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain gitu. Karena saat kebaikan yang kita lakukan itu nanti kebaikannya balik lagi gitu ke kita dan, makanya Nia selalu, meeting sampai malam tuh it's okay gitu, karena hal yang kita meeting-in juga buat, orang banyak gitu. Terus juga nggak tahu ya, energinya tuh nggak pernah habis kalau ketemu sama orang gitu dan suka banget menambah, apa ya, menambah, ilmu baru lagi gitu. Jadi ketemu Ya. sama orang, dapat ilmu lagi, Nia belajar gitu ya. Kadang meeting sama Coach Desi tuh sampai malam gitu ya, kalau dulu gitu. Jadi di situ, luar biasa banget sih, dapat, network gitu ya, ketemu Coach Desi yang luar biasa, terus juga dapat pembelajaran pastinya dari meeting itu gitu. Sehingga nanti dari situ, dari hal yang bisa Nia dapetin untuk mengembangkan diri Nia, Nia bisa menginspirasi orang lain juga gitu. Mungkin dari sikap Nia, terus juga dari, kata-kata Nia gitu. Jadi Nia pengen bisa menginspirasi sih Kak Tiko gitu. Jadi maksimalin Oke. aja deh gitu apa yang bisa kita, maksimalin. Jadi Nia nggak pernah ada kata capek tuh kalau ngerjain sesuatu Oh, gitu, Coach. wah, Gitu luar betul biasa banget. ya. Jadi kalau tampak betul ya, bekerja Da- banget ya talent Dana ini kalau kita lihat ya, iya, waktu itu gimana sih? dan terbukti Coach Tiko waktu kerja sama Coach Desi pun gitu. Hmm, Waktu kita satu tim itu proven gitu. Nia tuh tabah hmm, banget kalaupun dia harus kerjain sampai jam 2 tuh dia nggak ini gitu. Dia nggak ngeluh, dia nggak bilang give up gitu ya. Mungkin kalau yang tadi hmm, feedback itu setelah Coach Desi belakangan tahu talentnya talent DNA Nia, baru Coach Desi bilang oh ternyata Nia nggak ada ya achiever dan maximizer. Jadi Coach Desi jadi bisa lebih mengenal Nia dan insya Allah setelah itu kita sangat amazing gitu ya hmm, kerjanya dan Coach Desi tuh jadi kalau mungkin dia nangisnya tuh kalau ada feedback kayaknya tapi kalau kerja yang gimana gitu. Kosi sih pernah menyaksikan sampai dia kerja tuh nggak tidur sampai pagi. Dan paginya dia udah cerah lagi karena memang akan berurusan sama orang lagi gitu. Terus ya, oh, masih bersinar. Sampai Kos Desi tanya, ayo oke itu setelah itu ya, setelah kita tahu talent DNA-nya. Jadi Iya, Kos iya. Desi setelah tahu talent DNA Nia, saya tuh orang yang leader yang nggak pernah apa namanya tuh malu untuk minta Hmm, maaf gitu ya. Saya hmm, saya seriously apa doing a private gitu ya, private feedback gitu ke Nia. Dan saya hmm, bilang, I'm so sorry kayaknya kalau dari challenge yang Coach Desi hadapi beberapa bulan ini bersama Nia, talent DNA tuh menjawabnya gitu ya Nia ya. hmm, Yang saya Iya, bilang betul ternyata banget, Nia tuh Coach nggak ada Desi. itu. So my approach should be come from kasih sayang saya gitu ya untuk tuntun Nia gitu. Bukan yang saya challenge di depan, oke Nia one step ini ke sini gitu nggak bisa hmm. gitu. Oke.
Oke, jadi ini akhirnya ya kita bisa menggunakan calon DNA ini dan kita lihat juga ya Talented People tadi dan Coach Desi sudah mengkonfirmasinya bahwa seperti itulah memang Nia ya. Bahkan di sini ada yang menyebutkan Nia kenal Nia nih ya. Nia si paling tabah ya menghadapi Coach Desi ya. Jadi kalau yang tadi misalkan sampai malam Nangis-nangisnya di gitu. belakang. Nah, Nia tuh tadi karena tadi disampaikan ya, karena tahu yang dilakukan ini untuk memberikan manfaat ya. Nah, ini ada dampak yang luar biasa. Itulah signifikan karena kalau kelihatan di top 10-nya itu ya ada signifikan bahkan tadi kalau bisa lebih maksimal lagi ya. Nah, kalau kita lihat selain signifikan yang ada di sana juga ada optimizer betul ya, optimizer bahkan juga ada energizer ya yang ketika bahkan associable-nya tadi Nia mengatakan juga rasanya seru aja energi nggak pernah habis kalau ketemu dengan orang ngobrol gitu ya. Ya. Nah, yang menarik seperti itu dan tadi ini si paling tabah. Nah, ini saya jadi juga penasaran tadi ketika awalnya ya, ketika belum tahu talent DNA-nya atau bahkan tadi kan Coach Desi sering kasih challenge gitu ya. Dan Nia Ya. kebingungan. Nah, apa yang Nia lakukan saat itu, saat kebingungan seperti itu, ketika itu? Kalau lagi kebingungan biasanya dia coba mikir dulu sih ini harus kayak Hmm, gimana atau balik nanya juga sih ke Coach hmm, Desi seperti apa kayak gitu. hmm, Jadi memang waktu belum tahu setelah tahu talent ini Nia ngerasa banget sih beda Coach Desi ke Nia penanganannya sama sebelum hmm, dapat talent DNA ini gitu. Betul hmm, banget memang Coach hmm, Desi suka ngegas gitu, nggak ada rem-remnya gitu kan. Tapi kalau sekarang gitu ya setelah tahu talent DNA banyak banget sih Kak Tiko hal-hal produktif yang bisa kita, kerjakan gitu, yang bisa hmm, kita hmm, maksimalkan gitu, Coach hmm, Tiko. Salah satunya kemarin ya ada project yang, dengan FKA, Coach Desi bilang, selain kita, memberikan kesempatan untuk cari fellowship, tapi kita juga berusaha untuk mengembangkan anak-anak fellowship nih, Kak hmm, Tiko. Nah, jadi di hmm, situ hmm, kita berpikir, "Ih, gimana nih ya cara mengembangkan anak-anak fellowship?" Yaitu salah satunya dengan, kita coba ikut, di jalan santainya FKA waktu itu 1 Oktober. ya, Nah, di oke. situ Coach Desi memberikan, amanah gitu ya, "Coba nih ya arrange ini." Dan di situ Coach Desi udah memberikan arahan tuh, ngasih Hmm, hmm, strukturnya kayak gimana, apa yang perlu dilakukan, apa yang, perlu support gitu ya. Dan alhamdulillahnya dengan dukungan itu yang luar biasa, Nia bisa memberikan hasil yang luar biasa juga tuh gitu. Dan tanpa feedback dari Coach Desi gitu. Bahkan kemarin Coach Desi bilang, "Nia, nanti tolong ya bikinin, top talent-nya Coach Desi sama Aisyah karena nanti Coach Desi mau manggung tuh di depan," gitu. Dan ternyata di pikiran Coach Desi tuh Nia akan nulis di papan gitu ya, hmm, tapi hmm. yang Nia lakukan adalah Nia bikin desainnya, Nia print ukuran, A0 gitu, maksudnya yang Wah, besar. Kira Coach Desi bilang, "Nia, kok, bikinnya seperti ini?" Coach Desi amazed banget gitu. Jadi saat di Coach luar Desi, ekspektasi ya. memberikan iya betul. Jadi saat Coach Desi memberikan arahan dengan clear gitu, terus Coach Desi, nanya ke Nia apa yang perlu Nia support gitu, alhamdulillah Nia bisa menyelesaikan dengan baik. Itu sih hal Hmm, produktif setelah kita memahami talent DNA satu sama lain, gitu luar Coach Tiko. biasa ya. Jadi optimizer-nya bekerja betul Coach Desi ya. Betul banget, Wah, terbukti. oke. Nah ini, wah ini pertanyaan yang kayaknya juga perlu ada dijawab juga sama eh, Nia nih ya, Pak Ari, mengajak kita membayangkan nih ya para talented people di sini seandainya gitu ya, kayaknya Mhm. seandainya eh, Coach Desi sebagai leader daripada Nia kemudian nggak tahu karena DNA-nya Ya. Nia ya, situasi kayak tadi tuh Nia ya, pokoknya Coach Desi ngegas terus ya, ngasih challenge terus ke Nia, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Nia kalau itu terjadi? Nia akan ngerasa kok Coach Desi nggak paham Nia ya, gitu. Aduh. Terus gimana ya Nia harus bisa, kerjasama dengan Coach Desi, kayak gitu. Jadi mungkin kalau Coach Desi nggak memahami nih akan stres dan itu mungkin dia akan bilang Coach Desi nih yang nggak kuat lagi gitu kali ya. Tapi alhamdulillah, saat lagi stres-stresnya saat itu talent DNA itu muncul jadi solusi buat kita berdua. Wow, oke. Dan tadi Nia menyebutkan terasa Coach Desi katanya berbeda ternyata ya ketika sudah tahu talent DNA-nya kok apa treatmentnya Coach Desi kepada Nia ternyata berbeda. Nah, apa itu yang membuat berbeda Coach Desi? Ya, Coach Tiko, karena Coach Desi itu sangat mempercayai kalau mau develop tim itu kalau ada
satu ukuran gitu untuk mengenal dia. Coach Desi memang sangat pakai. Jadi bayangkan gitu ya, kalau kemudian assessment itu tidak menggambarkan diri seseorang itu hanya seperti potongan-potongan gitu ya yang Coach Desi alami sebelum ini assessmentnya. Nah, waktu assessment talent DNA ini keluar, Coach Desi juga seorang yang sangat ingin melihat Nia sukses. Pasti Nia bisa merasakan energi Coach Desi itu. Mhm. Berulang feedbacknya Coach Desi ingin melihat dia kelak gitu ya memimpin ISU Business School gitu ya. Bahkan terlibat gitu untuk bagaimana ISU Group tetap melaju gitu ya dengan misinya Mhm. menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas gitu. Coach Desi tuh sangat ingin Nia sukses gitu. Jadi saya juga dalam posisi yang desperate ya gitu ya. Aduh gimana ya gitu ya. Nah, sedangkan Coach Desi sangat ingin di kepercayaan yang kali ini Pak Ari sampaikan itu sukses gitu. Nah, Mhm. setelah tahu talent DNA, ya bener ya Nia ya, beneran find your light and shine. Jadi talent DNA ini beneran menyinari kita berdua di saat yang mungkin udah hampir genting gitu ya. Mhm. Kemudian saya dapat hasil asesmennya Nia, saya betul-betul seperti saya bilang tadi itu ya, aku betul-betul sampaikan bisa bayangin betapa desperate-nya Nia gitu. Dan Mhm. at the same time, saya pun sangat kagum sama Nia bahwa dia sangat tabah gitu. Mhm. Jadi ternyata optimizer-nya Nia itu ya yang saya lihat dan juga signifikannya dia sesungguhnya tuh sayang sama Coach Desi dan ingin juga bisa mencapai itu gitu karena dia ingin juga ikut memberikan manfaat gitu. Coach Mhm. Desi baru bisa bilang ini Mhm. setelah Coach Desi tahu talent DNA. Jadi Coach Oh, Desi oke. merasakan apa bedanya dari yang sebelumnya assessment yang Coach Desi tahu. Mhm. Talent DNA ini benar-benar menggambarkan manusia itu as a whole. Waktu Ya. Coach Desi lihat talent ini, Coach Desi beneran nggak sambil lewat doang minta maaf Ya. sama dia. Bener-bener panggil Nia and then aku bilang I'm say sorry gitu. Ya. Karena selama ini Coach Desi nge-treatnya Nia salah. Jadi kalau Coach Desi lihat Nia itu memang kuning semuanya gitu ya. Kuning semua, tapi Nia ingin memberi dampak dan Nia ingin memaksimalkan. Dalam puzzle yang Coach Desi bekerja bareng Nia, kan Coach Desi tinggal ambil-ambil aja yang memang puzzle itu confirm Ya. ada di talent DNA-nya Nia. Kemudian Coach Desi perbaiki yang achiever-nya itu. Nia Mhm. bukan orang yang ada didorongnya oleh apa namanya talentnya nggak ada achiever gitu ya. Kalau di sini disebut goal getter gitu. Mhm. Jadi saya bilang ya goal getternya adalah saya. Jadi saya adalah memegang tangan Nia gitu ya dengan Mhm. penuh kasih sayang menemani dia Mhm. proses dia kerja gitu. Ya. Kemudian saya yakin dan percaya dan itu terbukti dari sharingnya Nia tadi Ya. waktu kita bikin event bersama Forum Komunikasi Alumni. Mhm. Itu kelihatan banget Nia optimizernya gitu. Mhm. Yang seperti saya hanya minta, saya pikir dia hanya akan tulis gitu ya di Mhm. papan. Saya hanya bilang instruksiin, nih bawa itu papan flip chartnya gitu kan, nanti Mhm. ditulis pakai spidol besar gitu, Mhm. supaya terbaca hanya itu. Tapi itu kan Ternyata. instruksinya jadi cukup jelas gitu kan. Mhm. Kalau saya cuman dulu saya cuman coba nih pikirkan, saya mau sharing talent DNA, ada pusing tuh dia gitu ya. Jadi sudah dikasih gambaran Gitu. awalnya ya. Oke, Jadi oke. dan saya surprise ternyata dia buat dengan di print Ya. besar, cantik banget hasilnya. Oke. Menarik ya, awalnya tadi karena Coach Desi awalnya ini karena Coach Desi punya goal getter ya, awalnya menganggap oh, dia punya goal getter nih. Jadi sama-sama. Ternyata berbeda gitu ya. Nggak ada Iya, nih di pada talent assessment DNA ini sebelumnya dan tuh Nia disebut ada goal getternya lah gitu di mm, mm. assessment. Di ini ya, Bukan assessment tools yang talent lain DNA. ya. Oke, dan akhirnya melakukanlah ya perbaikan ya. Dan tadi Nia menyebut ada hal yang produktif tadi kita sudah sampaikan juga ceritanya waktu event kemarin ya. Nah, sekarang mungkin karena ini sudah 6.22 ya. Satu pertanyaan terakhir untuk Coach Desi dan juga Nia. Sudah dari sudut pandangnya Coach Desi ya, tentu ada hal-hal produktif ya tadi disebutkan ya, karena bisa jadi karena ada hal yang punya kesamaan, maksudnya punya energi yang sama ya, kesamaan, atau juga mungkin ada yang berbeda tapi akhirnya saling melengkapi gitu ya.
Nah, apa yang mungkin pas kayaknya nyambung banget nih sama Nia atau berbeda tapi ternyata saling melengkapi? Apa dari sudut pandangnya Coach Desi mungkin dalam hal itu? Ya, kelihatan ya di sini Coach Desi sebenarnya serupa tapi tak sama Nia ya. Hmm, Jadi kayaknya kita ada 5 yang sama gitu kan. hmm, Eh, hmm, Nia seorang signifikan, artikulatif, generous, caring, energizer, sociable tuh semuanya sama Coach hmm, Desi. hmm, Jadi emang itu terbukti banget. Ada satu activity atau satu apa namanya eh, apa alat gitu ya, alat kita bekerja yang untuk mencapai target itu kita harus mengorganize senior-senior alumni gitu ya hmm, untuk hmm, menjadi change agent untuk fellowship ini. hmm, Dan itu adalah senior-senior yang di zamannya itu memiliki satu reputasi yang tinggi ya di dalam karir ataupun di tengah hmm, masyarakat. Nah, Nia itu sangat bisa hands on, Coach Desi. Insya Allah Nia bisa menjadi Coach Desi di masa depan untuk bisa berada di depan bersama alumni, berpegangan tangan bersama-sama alumni karena itu salah satu misinya ISQ Group ya, ya, menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan eh, peradaban emas. Dan Nia, Coach Desi lihat itu mini gitu. Dia sangat nyaman di tengah para senior itu gitu. Dan bagi Coach Desi berbagi inspirasi di masa depan untuk berjuang saat ini eh, memberi manfaat yang luas kepada anak-anak muda dan kelak mereka akan memimpin Indonesia gitu, membuat perubahan untuk Indonesia sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan mengerjakannya bersama Nia karena Nia seorang yang signifikan gitu. hmm, Dan Coach Desi sekarang sangat optimis, insya Allah kita akan jauh lebih hebat lagi. Resultnya sudah terbukti ya, walaupun angkanya belum mencapai angka yang memang sangat ambisius Coach Desi sampaikan ke Pak Ari, tapi angka itu di feedback oleh manajemen, angka yang kita capai itu dalam 10 dekade, dalam satu dekadenya yes, yes Business School selama 10 tahun, angka itu belum pernah dicapai gitu. Jadi itu sangat membahagiakan bagi Coach Desi bekerja bersama Nia dan Coach Desi yakin Nia juga bisa mensupport Coach Desi karena Nia top 10-nya harmoni, Coach Desi hmm. harmoni, Coach Desi nomor 40 gitu ya. Nah, mudah-mudahan dan juga Nia ada optimizer. Jadi cara kerjanya sekarang posisi udah paham. Justru nanti idea yang udah rough ya, rough Hmm, idea yang udah tahapannya kelihatan. Nanti Coach Desi akan diskusi sama Nia. Menurut Nia nih gimana Nia mengoptimalkannya gitu. hmm, Terus Nia juga ada kolaborator kan. Gimana menurut Nia kolaborasinya kita bisa orkestrakan dengan ESG Group, dengan ya, alumni gitu ya. Nah, hmm, untuk hal-hal yang kita memang hampir sama ya, bottomnya Musdesi structure, Nia perfeksionis, kita bukan orang yang very detail in the process. Saya udah bilang sama Nia, dalam rangka menevlog anak-anak fellowship, kita bikin structure di bawah Nia yang bisa membantu Nia untuk hal-hal yang merah-merahnya Nia ini yang di top 10-nya nggak ada. Dan hmm, itu juga aku lihat kesempatan buat Nia beneran menjadi true leaders yang memang ya, mengelola ada 52 anak fellowship kan. Jadi ya. program pengembangannya Coach Desi masukkan idenya dalam bagaimana day to day-nya si fellowship ini akan bekerja gitu. Baik. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi bermanfaat banget ya, kerasa dipakai gitu ya, digunakan banget nih Talendena ini pada akhirnya untuk strateginya Coach Desi. Oke, sebelum saya ke Mas Ageng gitu ya, seperti apa? Nia juga kayaknya nyambung banget sama Coach Desi ketika apa, atau ada hal yang berbeda tapi bersyukur akan hal itu. Apa Nia? Oke, di sini kan memang kesamaannya banyak banget ya. Jadi kalau Hmm, misalnya sama Coach Dias itu nyaman banget gitu. Kita pernah pergi bareng gitu ya. Waktu cari salah satu kandidat dari Papua gitu. Ternyata banyak banget hal-hal inspiratif yang datang dari Coach Desi yang menurut Nia nggak semua orang bisa berpikir seperti itu gitu. Dan itu tuh jadi spirit Nia gitu ya dalam pekerjaan ini harus seperti apa gitu. Dan Nia juga ngelihat karena Coach Desi itu
ada generousnya gitu ya, melayani gitu. Di situ tuh nih Bang, wah luar biasa banget nih Coach Desi melayani para penggawa ISQ gitu ya, dan alhamdulillah Nia pun bisa ngikutin jejaknya Coach Desi gitu, bisa melayani para penggawa gitu yang, dari senior gitu dan punya pengalaman banyak, tapi alhamdulillah Nia bisa, kerja sama gitu di sana. Itu juga dari Coach Desi tuh gimana cara berhubungan sama orang yang tepat gitu ya. Di situ juga sangat membantu Nia sih berhubungan dengan pihak eksternal gitu dan juga, ide-ide dari Coach Desi itu yang ngebantu Nia untuk bisa, memaksimalkan ide itu menjadi, lebih, hasilnya lebih maksimal, seperti itu sih Coach Tiko. Jadi dari ide Coach Desi, Nia sangat bersyukur karena punya ide-ide yang out of the box nih dari Coach Desi, seperti itu. Wah, oke. Jadi menarik ya, luar biasa sekali ya. Para talented people di sini, sebelum saya kembalikan ke Mas Ageng, kita melihat betul di sini ya, di pagi hari ini, kita lihat ternyata banyak kesamaan ya dari sisi talent ini. Beberapa di antaranya ada sama-sama ada energizer pada top talentnya ya. Kemudian ada juga significant ya, Desi di kedua, kemudian Nia di nomor pertama, dan juga ada beberapa yang lainnya. Tapi juga ternyata sekalipun sama, ini menariknya ya, luar biasa Dr. Ari rancang ini sebuah karunia Allah luar biasa, ini menyampaikan bahwa memang rasanya kok sama tapi keunikannya berbeda-beda ya, karena didorong juga dengan hal yang berbeda. Sekalipun tadi ternyata ada yang berbeda ya, tapi ternyata itu membuat kita bisa berkolaborasi dan jadi tim yang hebat antara Coach Desi dan juga Nia. Kuncinya ketika kita memahami talent DNA gitu ya. Oke, saya kembalikan dulu kepada Mas Ageng. Silakan Mas Ageng. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas sharingnya Coach Desi dan Mbak Nia. Kita senang banget nih bisa mendengar cerita tim kerja yang keren pada pagi ini dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya, sangat menginspirasi bagi kita semua. Baik Coach, ini mungkin ada pertanyaan nih dari yang hadir, bisa diketikkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Ageng dulu kali ya untuk Coach Desi nih sebagai pimpinan. Kalau melihat misalkan ada bawahan yang kan ada up and down-nya Coach Desi ya. Mungkin kalau dari Coach Desi sendiri apa sih yang dilakukan sebagai pimpinan kalau melihat misalkan Mbak Nia ataupun bawahan lainnya sedang keadaan down seperti itu Coach Desi. Silakan Coach Desi. Apa yang dilakukan? Nah, Ageng, luar biasa ya. Kalau Coach Desi kan memang di atasnya seorang energizer, signifikan gitu ya, visioner. Jadi Coach Desi memang selalu, apalagi sama anak muda tuh on fire, ingin melihat mereka di masa depan menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat dari kami-kami gitu ya, yang mengawali perjuangan untuk Indonesia Emas 2045. Jadi Coach Desi selalu memberikan semangat gitu, optimisme kepada mereka. Mereka harus go through challenge-challenge yang mereka hadapi sekarang untuk masa depan yang lebih baik yang akan mereka bisa lahirkan dan ciptakan. Saya selalu bilang akan sangat menyenangkan pada saat mereka bisa hidup setelah mereka menemukan versi terbaik diri mereka, dan kelak mereka akan terus berkarya, dan hidup itu adalah hidup yang akan penuh kebahagiaan bagi mereka. Jadi Coach Desi, terima kasih sekali Pak Ari. Dengan talent DNA ini, Coach Desi bisa menyelamatkan satu future leaders terbaik ya. Banyak alumni ISQ yang ISQ Business School yang telah dilahirkan, dan Nia spesial ya, karena Nia berkesempatan berkontribusi langsung di ISQ Business School, dan talent DNA ini telah menyelamatkan bagaimana Nia bisa dikenali, dan Coach Desi bisa betulan membantu Nia gitu ya. Dalam kesempatan ini Coach Desi juga ingin sampaikan terima kasih banget ke Nia gitu ya. Coach Desi merasakan betapa Nia tuh sayang banget sama Coach Desi, sangat ingin membantu Coach Desi mencapai apa yang berdua kita sepakati kita ingin capai bersama. Dan kemudian talent DNA ini membantu Coach Desi mengenali Nia, dan bagaimana Coach Desi bisa membantu dengan cara yang Nia senangi gitu, dan tidak berakhir dengan tadi ya yang Nia bilang
Kalau salah bisa niat tiba-tiba padahal sangat ingin membantu, sangat ingin memberi manfaat, tapi itu pasti akan painful gitu ya bagi Nia pada saat Nia bilang Nia nggak kuat gitu. Dan untung ada talent DNA, momen itu insya Allah tidak akan pernah ada dan Coach Desi bisa melahirkan Nia yang hebat untuk masa depan ISQ Business School dan ISQ Group. Dan Coach Desi Masya Allah, berharap baik. Terima kasih banyak Coach sekali Desi. korporasi Ya, terinspirasi silakan. hari ini korporasi para leaders gitu ya yang kemudian melihat talent DNA ini sebagai tools karena gini kalau tim kita bahagia seperti yang dicontohkan Pak Ari maka performance itu akan dipastikan melebihi target yang telah dicanangkan. Terima kasih. Ya Allah, makasih Coach Desi. Nah, untuk closing statement mungkin ada tambahan lagi nih dari Coach Desi dan Mbak Nia. Silakan Coach Desi atau Mbak Nia. Cukup ya dari Coach Desi tadi harapannya banyak yang terinspirasi, baik orang tua, individu, dan juga korporasi. Bahwa Talents DNA ini konsep yang ingin disampaikan Pak Ari bahwa pribadi temukan dirinya. Sehingga kita kalau kita bahagia, kita kenal diri kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita orang tua, kita akan juga mengembangkan anak, suami kita juga jauh lebih baik. Jadi berangkatnya itu ya yang spiritnya Talent DNA. Temukan diri kita secara pribadi, kemudian kita share ini ke keluarga kita. Pastikan keluarga kita juga bahagia, dan kemudian kita share di balik diri kita tentu kita bekerja ya, profesional. Kita bantu sampaikan ini ke korporasi dan apa yang di-share oleh Coach Desi dan Nia serta Coach Tiko hari ini adalah spirit ingin membaginya itu yang disampaikan oleh Pak Ari. Kenapa kita setiap pagi gitu dengan semangat terus membagikan bagaimana ISQ Group ini dipimpin oleh Pak Ari diorkestrakan gitu ya dengan talent DNA dan itu amazing. Bagi Coach Desi sekarang lihat ISQ Group tambah bahagia gitu ya. Ya Allah, untuk Mbak Nia apakah ada closing statement? Sedikit aja Mas Ageng gitu. Ternyata bahagia saat kita bisa memahami diri sendiri dan juga orang lain gitu. Saat seorang leader gitu ya bisa memahami kita dan kita juga bisa memahami dengan leader, saya yakin dan percaya itu menjadi kolaborasi yang menarik sehingga kita bisa mewujudkan mimpi besar dari sebuah korporasi. Baik, untuk Katiko apakah ada closing statement? Monggo Katiko. Ya, singkat saja, ya setuju dengan yang disampaikan Pak Ari ya. Bayangkan kalau orang tua, pimpinan tidak tahu cara DNA timnya, bisa jadi orang tua, leader ya akan memaksakan caranya kepada timnya yang ternyata tidak sesuai, yang akhirnya bisa membuat tidak produktif, ya akhirnya menjadi lingkungannya toksik gitu kalau dengan tema kita. Tapi bagaimana supaya anti toksik, damai, ya kemudian bisa produktif, maka kuncinya adalah memahami talent DNA. Nah, ini dia. Itu kira-kira Mas Ageng, terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih Coach Desi, Mbak Nia, dan Kak Tiko. Baik, untuk diskusi kita kali ini sangat bermanfaat. Kita lihat nih manfaat untuk dari talent DNA sendiri, dari Pak Ari Ginanjar. Ada manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang telah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA
dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, terima kasih untuk Coach Tiko, Coach Desi, dan Mbak Nia atas sharingnya. Masya Allah sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat juga untuk para pemirsa yang hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan juga bisa menyimak melalui www.talentdna.me atau bisa langsung scan barcode yang tersedia. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Ketik saya pada kolom chat. Dan siapa Bapak Ibu yang ingin dapatkan spesial kabar gembira? Ketik saya. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu, talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum ambil live tools talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada yang spesial juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA, atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil yang di harga Rp750.000. Harga sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di talent DNA klinik. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak atau Ibu atau menghubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk 1 pemenang free 3 live tools talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Bapak Andi Hakim yang tadi dari Jepang. Masya Allah. Silakan Bapak sebagai pemenang untuk memberikan nomor teleponnya nih melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Selamat Pak Andi. Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi bahwa setiap hari akan ada seminar AXMI About Your Talent DNA pukul 05.30 sampai 06.30. Dan Talent DNA Discovery setiap malam ya Bapak Ibu 19.30 sampai jam 9 malam. Silakan boleh diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan keluarga juga. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar AXMI pada pagi hari ini. Dan ada pantun penutup dari saya. Cikini ke gondang dia, terus nonton AXMI agar paham talenta Anda. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan
setiap cahaya